Shalom saudara, sebagai orang percaya, hidup kita harus senantiasa berbuah agar menjadi kesaksian untuk orang lain dan sebagai bukti dari hasil kerja Roh Kudus. Tema Voice of Pentecost hari ini adalah apakah orang Kristen pasti berbuah? Jadi, apa itu sebenarnya buah roh? Galatia 5 ayat 22-23 berkata, namun buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kalau kita lihat secara biologi, buah adalah sesuatu yang dihasilkan oleh sebuah pohon sebagai bagian dari proses pertumbuhannya. Buah yang dihasilkan oleh sebuah pohon ditujukan untuk menyebarkan benih, dan proses tersebut bisa melalui berbagai macam cara. Benih tersebut bisa jatuh di tanah, terbawa oleh angin, dimakan oleh binatang atau manusia, dan seterusnya. Demikian juga dengan kehidupan orang Kristen. Hidup kita beberapa kali digambarkan seperti sebuah pohon. Kita ditanam, bertumbuh, lalu menghasilkan buah. Dalam konteks kekristenan, buah roh adalah sesuatu yang keluar dari kehidupan orang percaya setelah bertumbuh dalam Kristus. Dan pada akhirnya, buah tersebut ditujukan untuk menyebarkan benih firman Tuhan kepada semua orang. Ketika seseorang lahir baru dan mempunyai iman percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, maka orang itu akan mengalami transformasi dalam kehidupannya yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yaitu menghasilkan buah roh. Sebab, buah roh bukanlah sifat alamiah, melainkan karakter orang percaya yang diperbaharui karena melekat kepada Kristus. Dan ini merupakan sebuah tanda dari kedewasaan rohani. Sekarang kita akan membahas beberapa pertanyaan yang sering dibicarakan seputar buah roh. Pertanyaan pertama, apakah seseorang bisa menunjukkan nilai-nilai kebaikan tanpa pendiaman Roh Kudus? Untuk bisa berbuat baik, seseorang tidak harus mengenal Roh Kudus. Banyak orang dunia yang berbuat kebaikan, yang bahkan kadang terlihat seakan-akan lebih baik daripada orang percaya. Hal ini karena semua orang, dimanapun mereka berada, dan dari budaya atau keluarga apapun, bisa menerima dan menyetujui prinsip-prinsip buah roh. Namun, ada perbedaan yang mendasari prinsip-prinsip dari buah roh tersebut antara orang percaya dan orang dunia. Bagi orang percaya, prinsip-prinsip buah roh dilakukan untuk memuliakan Tuhan. Semua ditujukan untuk menyenangkan Dia, dan firman Tuhanlah yang menjadi standar untuk prinsip tersebut. Tetapi, untuk orang dunia yang hidupnya dikuasai oleh kedagingan dan tidak didiami serta dituntun oleh Roh Kudus, prinsip perbuatan baiknya hanya didasari oleh pemahaman orang itu sendiri dengan motif yang berbeda-beda. Pertanyaan yang kedua, apakah orang yang kelihatan berbahasa roh pasti menunjukkan buah roh dalam kehidupannya? Seseorang bisa saja berdoa dalam bahasa roh, tetapi masih hidup dalam kedagingan serta tidak menunjukkan tanda-tanda buah roh. Sebab dibutuhkan upaya oleh orang percaya supaya Roh Kudus senantiasa bekerja penuh, memimpin, dan membentuk karakter Kristus di dalam diri kita masing-masing. Sekali lagi, hal ini sama seperti sebuah pohon. Agar menghasilkan buah, maka pohon tersebut harus dirawat dan diberikan nutrisi supaya bisa bertumbuh dan menghasilkan buah, seperti yang tertulis dalam Mazmur 1 ayat 1-3. Jadi, berbahasa roh tidak menjamin bahwa buah roh ada dalam kehidupan seseorang. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana caranya supaya bisa menghasilkan buah roh? Selain Roh Kudus mentransformasi hidup kita, kita pun harus melakukan bagian kita. Kita harus melakukan disiplin rohani seperti saat teduh, berdoa, berbahasa roh, merenungkan firman Tuhan, bersekutu dalam kul, ikut pelayanan, membantu orang percaya untuk dapat hidup dalam pimpinan Roh Kudus, dan memberikan pelajaran praktis, sehingga mereka dapat menghasilkan buah roh dalam kehidupan kita. Pertanyaan yang keempat, apa dampak buah roh dalam kehidupan orang percaya? Sama seperti buah yang berasal dari pohon, tidak dimakan dan dinikmati oleh pohonnya sendiri. Demikian juga halnya dengan buah roh. Buah roh yang dihasilkan oleh orang percaya ditujukan untuk membuat dampak kepada orang lain di sekitarnya. Rasul Paulus mengatakan bahwa orang yang menghasilkan buah adalah orang yang hidup sebagai anak-anak terang. Orang percaya yang menghasilkan buah roh pasti akan berdampak kepada orang lain di sekitarnya.
orang percaya dipanggil dan ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi terang yang dapat dilihat oleh orang lain. Jadi, tujuan akhir dari buah roh adalah supaya lebih banyak orang datang mengenal Yesus akibat kesaksian hidup kita. Mari kita mengambil keputusan untuk terus menjaga dan merawat kehidupan rohani kita, supaya nanti pada waktunya hidup kita juga menghasilkan buah untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Pengharapan di tengah dunia yang tidak bisa diprediksi. Kita tidak pernah memprediksi ada COVID, betul? Dan dulu prediksinya selesainya 1 tahun, ternyata sampai sekitar 4 tahun, saudara-saudara. Kita tidak berpikir kita bisa melewati pandemi, tapi ternyata kita bisa melewatinya. Saudara-saudara, ketika di dalam kehidupan ini kita berharap tahu segalanya, betul? Ya, kalau kita tahu hal yang terjadi ke depan, makanya lebih enak. Makanya banyak agama-agama yang juga menawarkan ini yang akan terjadi di tahun depan. Dan ketika kita bisa tahu, kita bisa antisipasi. Makanya tidak heran banyak suami istri yang akhirnya ribut. Suaminya KDRT atau suaminya akhirnya selingkuh atau istrinya yang selingkuh. Akhirnya ngomong, kenapa nggak ngomong dari dulu kalau dia bakal selingkuh? Karena kalau ngomong dari dulu, gua pasti nggak jadi nikah sama dia, betul? Ya, manusia pengen ngerti masa depan. Supaya apa? Supaya dia bisa mengantisipasi, bisa mengontrol masa depan. Maka kita pengen tahu, jangan-jangan kita datang hari ini mau pengen tahu masa depan ada apa ya, supaya gua biar bisa siap-siap. Saudara bisa nggak ngerti? Yang nikah kan janji tuh, bisa susah, seneng, sehat, sakit, bahagia, sedih. Kita bisa tahu bakal bahagia, tapi begitu kita ribut sama suami, sama istri kita kepikir nggak ributnya kayak gitu? Nggak kan? Kok dia tahu gini? Apakah gue salah ya menikah dengan dia? Iya kan? Kita nggak tahu, saudara-saudara. Walaupun kita tahu nanti bakal ribut ada, bakal seneng ada, tapi ketika kita ribut, ketika kita kacau, kita juga nggak tahu, oh gini rasanya, nggak nyaman. Kenapa? Nggak tahu dari dulu, saudara-saudara. Manusia pengen tahu masa depan, karena apa? Untuk mengkontrol. Masalahnya, bisa nggak kita tahu masa depan? No, karena future unpredictable. Future itu tidak terprediksi. Selalu ada hal-hal yang mengejutkan. Saya punya mentor rohani, saya tanya, kok gimana caranya saya bisa mempersiapkan menghadapi masalah ke depan? Kata mentor saya, gak bakal siap. Mengapa? Karena kalau yang namanya masalah kita gak pernah siap, betul? Kalau kita siap, gak masalah. Dan selalu orang punya masalah. Ya udah kalau gitu gue gak perlu siap-siap karena gak bakal siap. Itu lebih tidak siap lagi, saudara-saudara. Itu sama aja orang bilang, lu sekolah gak bikin sukses? Ya udah nggak usah sekolah. Yang sekolah aja nggak sukses, apalagi lu nggak sekolah. Saudara-saudara, kita pengen tahu masa depan, kita pengen menguasainya untuk hidup kita bisa tenang, hidup kita tidak mengalami masalah. Masalahnya kita nggak tahu masa depan karena masa depan unpredictable, ya, unpredictable future. Kita nggak tahu apa yang terjadi di hidup kita. Saudara, saya punya cerita waktu saya masih kuliah teologi, saya punya ponakan. Dan waktu itu ponakan saya biasanya setahun sekali main ke rumah ponakan saya. Dan ponakan saya itu masih SD, agak gemuk-gemuk, cabi sedikit gitu ya. Dan kita suka main, wah dia punya banyak mainan, ada satu pedang Star Wars. Dan saya tertarik, ada satu boneka Shark. Jadi yang ada giginya gitu, yang bisa dicepet-cepet, saudara-saudara. Dasar saya iseng ketika ada dia, pahanya yang agak gemuk, pipinya yang agak cabi kemerah-merahan. Saya sengaja bawa boneka itu, saya capitan pipinya. Saya pengen pantatnya. Oh, dia lari, dia ambil pedang Star Wars. Dan saudara tahu ketika dia ambil pedang Star Wars, siap-siap! Ya! Bayangan saya, prediksi saya, dia akan maju dan memedangkan pedang itu kepada saya. Betul? Saya udah siap-siap dengan syak itu, dan ketika dia maju, ya! Pedangnya dilempar, diranjang, dia sujud. Ampun, ampun, ampun. Gila gak?
ini ponakan saya gila atau gimana ya? Dia ampun. Jadi dia tidak berencana sejak awal menyerang saya. Saudara bayangkan, ini pikiran anak Anda saya aja nggak ngerti. Bagaimana kita berbicara tentang future? Dan kalau memang Tuhan kasih tahu semua, kita siap nggak? Bayangin Maria, habis Natal kan? Oh Maria, nanti begini, nanti kamu akan lahirin Yesus, nanti waktu Yesus disalib, darahnya netes-netes, nanti kamu akan hancur. Dia kira-kira, oh Tuhan sorry nggak jadi, karena Maria nggak tahu aja. Kalau dia tahu semuanya, kira-kira dia mau nggak? Jadi kadang-kadang nggak tahu masa depan itu ada baiknya. Betul? Saudara-saudara, masa depan itu kita tidak bisa predik. Orang satu anak kecil aja nggak bisa. Bagaimana masa depan di depan? Maka dunia berusaha menghadapi ini. Dunia berusaha mengatasi hal-hal yang buruk. Maka ada satu filsafat yang namanya Stoic philosophy atau filsafat Stoa. Di dalam buku yang terbaru, filsafat teras, filosofi teras. Ini dipakai oleh para bisnismen, para pemimpin dunia, karena mereka tahu apa? Di depan itu bisa hal-hal yang buruk terjadi, tidak terjadi. Maka di dalam filsafat Stoik, ya, slide selanjutnya, itu dia bilang gini, dia ngajarin gimana caranya. Daripada kamu kecewa akan masa depan, sekarang kamu mikirnya gini, ada hal-hal yang bisa kamu rubah, ada hal-hal yang nggak bisa kamu rubah. Kejadian di dalam hidupmu tidak bisa kamu rubah, betul? Tapi ada yang kamu bisa rubah. Yang kamu rubah adalah respon kamu terhadap kejadian itu. Jadi dunia mengantisipasi kalau ada kejadian buruk. Nggak bisa dirubah. Yang kamu bisa rubah adalah respon kamu. Sehingga ada orang yang punya bisnis sama-sama hancur. Yang satu saudara-saudara bisa akhirnya bunuh diri, mengakhiri hidup. Tapi yang satu melihat ini, Tuhan yang sudah mungkin sedang dibuka tempat yang baru, responnya berbeda kejadian yang sama. Ini dunia, ini bukan Alkitab. Karena apa? Karena mereka tahu future itu bisa hal-hal yang buruk. Maka dia mengantisipasi. Filsafat Stoik ini dekat sama kekristenan karena umurnya sama. Ya, maka harus antisipasi. Ya udahlah, yang bisa aku rubah adalah responku. Sehingga orang yang lebih pakai filsafat ini lebih tenang hidupnya. Karena banyak orang berpikir merubah hal-hal yang tidak bisa dirubah. Ada hal yang bisa kamu rubah, nggak rubah. Makanya fokus kepada hal-hal yang bisa kamu rubah. Dan manusia sering terbalik. Ini ada doanya loh. Gara-gara filsafat Stoik ada doa namanya Serenity Prayer. Tuhan berikan aku keberanian merubah hal-hal yang aku bisa rubah. Dan jiwa besar menerima hal-hal yang tidak bisa aku rubah. Dan hikmat membedakan di antara keduanya. Ya, karena kadang-kadang yang kita nggak bisa rubah, kita pikir bisa rubah. Yaitu tadi patah, pecah, hancur. Aduh kenapa nggak gini, kenapa gini. Udah telanjur, udah pecah, udah bangkrut, udah selesai. Tapi yang kita pikir bisa rubah, kita nggak rubah. Karakterku kan sedang gini ya. Gua memang sejak kecil gini. Gua memang mulut gua ember. Kata-kata gua kasar. Itu bisa dirubah. Sering kebalik. Maka orang Kristen pinter. Bedakan keduanya. Saudara, ini cara dunia mengatasi hal-hal yang buruk. Tapi apakah Alkitab firman Tuhan hanya sebegini, saudara-saudara? Ada orang-orang yang akhirnya juga takut dengan pengharapan. Slide selanjutnya. Ya, ada satu buku novel yang anak-anak muda boleh baca. Judulnya Alchemist. Ini bestseller di Gramedia. Dia ngomong apa, saudara-saudara? Ada satu cerita orang yang punya mimpi atau punya harapan. Tapi suatu hari dia udah kaya, dia kumpulin uang, dia punya satu toko yang besar, dia bisa kejar harapannya. Karena dia pengen pergi ke satu tempat. Tapi akhirnya dia nggak jadi pergi. Kan dia bilang apa? Aku nggak mau harapanku hilang. Kalau aku bisa capek, aku nggak mau. Nanti aku nggak punya harapan. Lebih baik nggak aku capek supaya aku punya harapan. Maka saudara jangan salah. Banyak orang berharap. Aku pengen kaya, aku pengen sukses, aku pengen bahagia, aku pengen punya uang banyak. Dan ketika mereka mencapai harapannya, kok cuma gini? Hampa. Akhirnya orang-orang itu memilih mengakhiri hidupnya. Karena yang diharapkan, yang dikejar hari-hari ini tidak sesuai yang dia bayangkan. Maka ada orang-orang ya udahlah. Pokoknya harapan tetap harapan, jangan dikejar. Supaya aku masih bisa hidup, karena aku punya harapan. Apakah orang Kristen mengajarkan pengharapan seperti ini? Nah, ya. Tapi ini menohok cerita ini.
Saudara-saudara, ada tokoh Kristen lagi bahwa mengatakan nggak bisa. Banyak orang dunia akhirnya nggak mau berharap. Betul? Anak muda, ya udahlah. Mungkin panggilanku nggak menikah. Karena apa? Takut lagi nanti sakit hati. Mereka nggak berharap, lebih baik nggak berharap. Ternyata saudara, bisa nggak manusia hidup tanpa harapan? Bisa nggak? Bisa? Ya? Berharap tanpa harapan. Ya? Dia berharap untuk tidak berharap supaya tidak sakit, betul nggak? Karena dia nggak berharap nggak sakit, karena harapan itu bisa menyakitkan. Udah terlalu berharap nanti keluarganya begini, nanti anak begini, ternyata terjadi sebaliknya, kita jadi kecewa. Akhirnya dia nggak mau berharap, supaya dia berharap dia tidak sedih. Paham? Jadi manusia bisa nggak hidup tanpa harapan? Tidak bisa. Bahkan seorang ahli mengatakan, slide selanjutnya, ini seorang Kristen. Dia ngomong apa? Manusia nggak pernah lepas dari keharapan. Karena apa? Semua manusia mencari kebahagiaan. Tidak ada pengecualian. Betapapun beda cara yang mereka tempuh, semuanya berusaha menuju tujuan itu. Inilah motif setiap tindakan setiap manusia. Termasuk mereka yang pergi dan menggantung dirinya mereka sendiri. Jadi ahli ini ngomong apa? Bahkan orang yang mengakhiri hidupnya itu masih punya harapan. Tahu nggak harapannya apa? Nanti aku gak sesakit ini. Kan udah capek di dunia, udah berat banget, sakit banget, udah gak kuat. Ketika aku nanti mengakhiri hidup ini, aku berharap nanti setelah ini aku gak ngerasain sakit. Jadi ada harapan bahkan ketika orang mau mengakhiri hidupnya. Saudara-saudara, manusia ternyata tidak bisa lepas dari pengharapan. Karena di dalam keterpurukan yang paling dalam, dia masih berharap hidupnya tidak sesakit ini. Ya? Jadi harus meminta mujizat karena kita belum tahu. Maka kalau anak saya sakit, anak istri saya sakit, saya percaya Tuhan bisa melakukan mujizat. Saya akan menangis meminta mujizat. Karena saya belum tahu akhir hidup anak saya dan istri saya. Amin. Dan pertanyaan kedua, kalau dia meninggal apakah tidak ada mujizat? Berarti tunggu dulu. Maka saya terus, kalau ada jemaat sakit, saya percaya mujizat Tuhan bisa terjadi. Kita harus berdoa, kita menangis, meminta Tuhan. Saudara-saudara, kekristenan diajarkan untuk berani berharap. Karena kekristenan selanjutnya diminta bukan hanya memiliki harapan, hidup di dalam pengharapan. Beda loh, memiliki pengharapan, itu pengharapan kayak benda. Aku punya handphone, tapi kalau hidup di dalam pengharapan, pengharapan itu menjadi bagian yang tidak terpisah dari hidup kita. Jadi kekristenan mengajarkan sesuatu yang sangat berani, karena kamu diminta hidup dalam pengharapan, dan ketika kamu hidup di dalam pengharapan, kamu bisa kecewa. Ketika harapan itu tidak terwujud. Betul nggak? Saudara, kekristenan mengajarkan kita berani berharap, hidup di dalam pengharapan. Bahkan pengharapan itu tetap ada di tengah unpredictability of love. Maka banyak orang berani nikah, walaupun gak ada jaminan hidupnya bakal bahagia, betul? Maka orang yang menikah itu adalah orang-orang yang berani. Serem loh saudara, tapi kita tetap berani menikah. Karena kita adalah orang-orang yang living in hope. Kita diminta berharap. Dan pengharapan adalah bagian besar iman, harap, kasih. Bagian 3 yang juga besar yang mulia. Dan pengharapan selalu tidak terpisah dari kasih dan juga iman. Saudara-saudara. Saudara-saudara, ternyata pengharapan seperti apa yang kita diminta di dalam Alkitab. Ternyata Alkitab menunjukkan, saya akan bacakan Ibrani 11 ayat 14. Tentang tokoh-tokoh iman. Tokoh-tokoh yang beriman, dia punya pengharapan, hidup dalam pengharapan. Ayat Alkitab ngomong gini. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihat dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Jadi ternyata pengharapan Kristen bukan berarti kita akan melihat semua pengharapan kita terwujud. Karena ada tokoh-tokoh, saya tanya, Abraham dijanjikan apa? Nanti keturunanmu akan seperti bintang di langit, pasir di laut. Saya pernah salah. Bintang di laut, bintang laut, saudara-saudara. Bintang di langit, pasir. Dan waktu Abraham meninggal, anaknya berapa? Berapa?
Dua, itu pun dua-duanya mau mati loh. Satu mau mati padang gurun, satunya mau dipersembahkan. Saudara-saudara, ketika Abraham, bapak orang yang paling beriman, menjalani hidup di bumi, dia melihat janji Tuhan, tapi belum penuh. Karena pengharapan kita terbatas. Pernah nggak kita berharap sesuatu untuk keluarga kita, tapi ternyata yang kita harapkan terlalu kecil? Karena bahkan harapan kita sangat terbatas. Daud mikirin nanti keturunan makan raja. Mungkin Daud mikirnya nanti gua akan lihat putra mahkota yang benar-benar maju. Ternyata dia sampai mati, aduh berat banget hidupnya. Tapi ternyata pengharapan, kalau Tuhan bilang pengharapan dan pengenapan itu panjang banget. Dan besar banget, lebih besar dari pikirannya Daud. Mama saya dulu kasihan banget. Ketika saya sakit liver, saya suatu hari dipanggil jadi hamba Tuhan. Tapi hamba Tuhan saya dari gereja yang berbeda, saudara-saudara. Ada gereja yang teologi pemakmuran, yang satu teologi penderitaan. Yang pemakmuran kalau hamba Tuhannya sukses kaya, itu baru diberkati. Kalau teologi penderitaan, kalau hambanya sukses kaya, itu cari duit. Jadi harus miskin. Jadi dua-duanya tidak benar. Hamba Tuhannya bukan kaya atau miskin, tapi menjadi berkat. Amin. Tapi saya di gereja yang hamba Tuhannya harus susah. Ya. Saudara-saudara, suatu hari saya dipanggil jadi hamba Tuhan, padahal anak pertama. Mama saya berjuang keras menguliahkan saya supaya nanti jadi orang. Dia berharap saya jadi orang yang sukses, nikah, punya rumah. Ya. Tapi suatu hari saya sakit. Ketika saya sakit, harapan mama saya udah pupus lagi, udah gak mikirin. Saya jadi orang sukses, gimana sembuh saudara-saudara? Ya. Gimana sembuh? Akhirnya ketika itu sakitnya nggak sembuh-sembuh beberapa bulan. Akhirnya harapan mama saya berubah. Akhirnya harapannya adalah anaknya nggak menderita. Jadi mama saya doa, Tuhan, aku nggak kuat lagi, kasihan anakku, kalau Tuhan mau panggil, Tuhan panggillah. Maksudnya matilah, nggak apa-apa. Jadi mama saya berdoa untuk kematian saya, saudara-saudara. Tuhan, aku udah gak kuat lihat sedih, pasti dia berat. Tuhan, udahlah, panggil, gak apa-apa. Aku rela, saya udah direlakan untuk mati. Tapi mama saya diem aja ya. Ternyata setelah didoain, hidup malah. Hidup, setelah hidup, saya dipanggil hamba Tuhan, saya takut ngomong sama mama. Mama saya jadi hamba Tuhan. Terus baru cerita, iya mama sudah nyerahkan kamu. Maksudnya, ya dulu kamu mau mati. Mama bilang, ya udah panggil lah. Ternyata harapan mama saya, anaknya dipanggil Tuhan, jadinya hamba Tuhan, saudara-saudara. Harapan kita terbatas. Karena harapan kita dibangun dari pergulatan hidup yang terbatas. Karena kita gak bisa lihat depan. Amin. Dan Tuhan bisa punya hal yang besar yang kita nggak bayangin. Yang jauh. Saya nggak kebayang. Saya jadi hamba Tuhan, saya nggak kebayang. Ya, dulu bilang sih, oh nanti kamu akan khotbah di luar negeri. Alah, naik pesawat aja nggak pernah dulu, saudara-saudara. Akhirnya naik pesawat senyum-senyum sendiri. Terakhir tahun ini saya bisa khotbah di Sydney, saudara-saudara. Nggak kebayang, saya nggak pernah kebayang dari anak kampung bisa ke sana. Karena harapan saya akan hidup saya sendiri terbatas. Ya, jadi kalau Tuhan aku berharap anakku begini-begini, keluarga begini. Tapi jujur ya Tuhan, pasti harapan ini terbangun dari masa yang terbatas. Tuhan tahu yang lebih daripada ini. Amin. Saudara-saudara, kita terbatas dengan harapan kita. Maka banyak anak-anak Tuhan tidak melihat, mereka hanya lambai-lambai. Tapi pengharapan yang sudah Tuhan kerjakan lebih besar dari yang mereka bayangkan. Daud berpikir anaknya jadi raja, ternyata raja itu menyatakan kasih di atas kayu salib yang membuat banyak orang diubahkan hidupnya. Beda harapan Daud dari Tuhan yang luar biasa. Yang kedua, saudara-saudara, keyakinan selanjutnya, keyakinan bahwa kita selalu pasti mendapatkan yang dijanjikan justru bisa sangat mengecewakan ketika hal tersebut tidak terjadi dan kita bisa kecewa lebih dalam. Dan kalau kita kecewa lebih dalam, kita nggak bisa melihat yang lebih besar, betul? Banyak anak-anak kecewa, udah berdoa buat mamanya nggak cerai, mamanya cerai. Udah berdoa buat bisnis orang tuanya, ternyata berantakan. Banyak saudara-saudara, anak-anak yang kecewa. Dia nggak ada apa-apa, papanya luar biasa, bisa diandalkan. Tahu-tahu papanya kecelakaan frontal korteknya rusak. Ini bagian emosi, akhirnya papanya jadi emosional. Berita, akhirnya keluarganya berantakan, saudara-saudara. Di situ dia nggak bisa nyalain papanya, karena papanya orang yang baik. Tahu-tahu kejadian aja bisa merubah orang.
Dia mulai berat dan dia harus berjuang diri sendiri untuk bagaimana hidup dengan berat. Dan mungkin dia melihat kehidupan berbeda, nggak bisa mengandalkan Tuhan, bahkan mengandalkan orang tua, bahkan jangan mengandalkan diriku. Kalau gue tahu-tahu otak gue ketabrak juga mati, gimana istri dan keluargaku. Tapi ternyata dia nggak bisa lihat. Ketika dia menjalani kehidupan sendiri, dia begitu tahu artinya sendirian. Dan ternyata dia bisa menjadi satu pribadi yang, oh ternyata sendirian gak enak. Ternyata kejadian ini aku pengen bimbing orang lain. Aku pengen jadi orang-orang yang sendirian, ngajarin mereka gimana kerja. Karena dulu gue gak ada yang ngajarin. Jadi ada pengalaman-pengalaman buruk yang bukan berarti hanya buruk. Karena Tuhan bisa mengubahkan yang buruk itu menjadi kasih dan mulia. Amin. Yang melampaui yang dibayangkan anak-anak. Yang kedua, saudara-saudara, ternyata orang yang hidup di dalam pengharapan pasti juga mengalami penderitaan. Amin. Sudah tahu selanjutnya, kenapa orang sedih? Ada orang yang bilang, kenapa orang gak bisa bahagia? Karena dia pengen kebahagiaan yang tidak ada penderitaan. Bisa gak? Sorry, gak bisa kentut menderita gak? Saya tanya, kekenyangan menderita gak? Saya kalau pelayanan di Medan, saudara, seminggu naik 4 kilo, 3-4 kilo. Saudara tahu penderitaan saya di sana apa? Kapan gua lapar? Karena orang Medan itu, wah, makan enak. Kok gua udah 2 minggu nggak kerasa lapar ya? Kenyang terus ada isi yang enak, saudara-saudara. Itu juga menderita. Manusia tidak bisa lepas dari penderitaan. Makanya Alkitab tidak menjanjikan satu kehidupan yang tanpa penderitaan. Ada penderitaan karena kita punya tubuh. Tapi penderitaan itu tidak menghilangkan pengharapan, tidak menghilangkan kasih, tidak menghilangkan pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Jangan takut dengan penderitaan, karena sudah menderita kan. Tahun lalu ada penderitaan nggak? Lewat nggak? Ada kebahagiaan nggak? Maka kekristenan nggak takut menderita, nggak menderita, tapi menderita. Tidak menderita. Cinta Tuhan dinyatakan melalui kehidupan kita. Amin. Saya merasa justru di dalam penderitaan, cinta istri saya yang terbesar. Ketika saya menderita, saya pernah diberhentikan sama gereja, nggak bisa beli pangsit mie ujung pandang yang babinya banyak. Sehingga saya biasanya dulu porsi besar sendirian, saudara-saudara. Ketika menikah, akhirnya porsi besar itu saya bagi sama istri. Dan ternyata istri saya makannya juga cukup banyak. Setara kita 50%, 50%. Ya, emang saya juga cari istri yang makannya banyak. Karena mama saya juga makannya banyak, saudara-saudara. Tapi untungnya dia cepat kurus, saya nggak bisa kurus. Ya, wah menderita. Tapi di situ penderitaan itu, saya lihat satu pribadi yang terus ada buat saya. Ya, menderita. Sekarang kita bisa beli 2 mangkok, 3 mangkok porsi besar. Tapi kita tetap beli 1 mangkok bagi 2. Karena diet karbo. Ya kan? Supaya nggak gemuk, nggak kolesterol, nggak asam urat, saudara-saudara. Saudara-saudara, penderitaan itu ada, tetapi sesuatu yang berbeda. Karena apa? Karena kita nggak sendirian. Maka Alkitab di dalam Ibrani mengatakan apa? Ada Habel, Henok, Abraham, Yakub, Sarah, Ishak, Yusuf, Musa, Rahab. Mereka juga diejek, didera, bahkan dibelenggu, dipenjarakan, dilempari dengan batu, digergaji, dibunuh dengan pedang. Ini anak-anak Tuhan alamin loh. Ada banyak yang menderita. Tapi mereka nggak sendirian. Ada Tuhan di sana, ada saudara-saudara seiman, ada keluarga. Kadang-kadang kita fokus pada penderitaan, kita nggak lihat ada istri kita yang bertahun-tahun, suami kita bertahun-tahun, anak kita bertahun-tahun bersama dengan kita, yang kadang di dalam penderitaan kita bisa tetap tertawa bersama. Saya tidak akan pernah melupakan memori ketika 10 tahun lagi datang ke Jakarta dengan 3 anak tanpa pelayanan. Nggak ada pintu gereja tertutup. Terbuka ya, kalau tertutup puji Tuhan ya. Nggak ada yang terbuka. Dan ternyata uang kami habis. Saya bilang, anak, untung saya orang kampung, jadi anak saya belikan celengan ayam. Ada yang punya? Koin-koin dimasukin. Koinnya 1.000, begitu dipecah. Prang! Sekitar 400.000. Dan anak saya berteriak, wah kita kaya! Saya cuma lihat wajahnya, ketawa, sedih. Tapi itu memang indah. Iman seorang anak. Yang gede lebih bicara, tenang aja kalau ini uangnya dikit loh nak, 400.000. Tenang aja, kan papa punya kartu, tinggal masukin ATM beres. Ya kalau ada isinya. Saudara, itu momen-momen yang bagi saya di tengah penderitaan kita bisa tertawa.
tertawa bahagia, dan kita tetap bersama sebagai keluarga adalah mujizat yang lebih besar. Amin. Saudara-saudara, penderitaan itu ada. Ya, dan kita tidak sendirian. Maka kita ada komunitas gereja supaya apa? Ketika menderita kita gantian bisa hadir dan support orang-orang di sekitar kita. Saya akan putarkan satu video, semoga bisa keputar slide selanjutnya. Bisa nggak ini keputar? Ini adalah penelitian psikologi. Slide selanjutnya, mohon diklik. Ini tentang sebuah monyet, saudara-saudara. Boleh PowerPoint? Ya. Sebuah monyet, seekor monyet. Bisa di play nggak ya? Kita play ya. Ini namanya monyet Harlow, saudara-saudara. Karena yang meneliti Harlow, silahkan ada suaranya. Harlow is studying love because he believes it makes an indelible impact on a young life. Bukan berarti kita dari monyet ya, saudara-saudara. The Monyet kayak kita. relationship between a mother and her child. Jadi anak what monyet Harlow ini calls dikasih our earliest social mainan. environment. Satu yang Could kasih hold the makan, key to explaining behavior satu throughout yang life. kasih kehangatan. Harlow Nanti dia designs milih a yang set of mana. ingenious experiments. He raises a baby monkey, allowing it to choose between two surrogate mothers, a wire mother that feeds it, Kira-kira dia milih yang mana? and a cloth mother that doesn't. A cloth mother that Harlow thinks might provide something else, comfort and love. Memilih cinta atau makanan dan Here's minuman. baby 106. Weaned on a wire mother. Dia lari kemana? Oh, He's dia lari going ke to the makanan. wire mother. Bentar doang. But this infant quickly runs to the cloth mother, Dia di where he sana will stay for the next 18 hours. cuddling. 18 hours, 18 jam dia yang dipeluk kayak mamanya. In Harlow's mind, choosing nurturing over sustenance. In another experiment, Harlow creates a fearful Mulai situation. ditakut-takutin supaya dia menderita, kira-kira dia lari kemana? Let's find out what his reaction to his mother are when we frighten him. Dia lari ke sana. And he does what any child will do in a similar situation. He was running Dia to selalu his lari mother yang memberikan dia kehangatan dan to drive ketenangan. away his fear. Karena itu lebih menenangkan dia. To Harlow, there is something about the experience of comfort. Dia and lari. love, even Dan more ketika than tidak food. ada yang memberi kehangatan, apa yang terjadi, saudara-saudara? Dia selalu lari. Karena itu nenangin dia. Jadi nggak But apa-apa what ada yang happens menakutkan, when the tapi ada yang infant is raised mendekap aku. alone, without any mother at Ketika all, tidak ada yang wire or didekap, cloth? dia punya dunia yang lain. Dia jedorin badannya di tembok, In dia this mulai gila, situation, the saudara-saudara. orphan monkey stays Dia mulai alone. kesepian, He won't nggak ada even go to the siapa-siapa. cloth mother when frightened, but retreats into his own world. Harlow believes he has shown Okay. how want of love can Sudah. damage an infant for life, and he works Saudara, ternyata Tuhan tahu, ini penelitian. Walaupun udah gak lama, Tuhan udah tahu sejak awal. Manusia nggak bisa sendirian. Maka dikasih teman. Cuma sayangnya kita budaya Chinese jarang banget dipeluk bapak kita. Sehingga kita juga jarang meluk. Istri meluk istri. Padahal Tuhan kasih. Kalau orang Yahudi beda, saudara. Dipeluk, dicium sebagai keluarga. Ketika kita di dalam kesulitan, hidup di dalam pengharapan, ada kesulitan, Tuhan kasih tokoh-tokoh iman. Sepanjang sejarah, Tuhan kasih orang-orang di gereja kita. Tuhan kasih kita keluarga untuk kita bisa saling mendekap, hadir, dan kita merasa tidak sendirian. Coba nanti praktekin di rumah. Kalau takut, saya dulu pernah namanya hamba Tuhan. Wah, pertama, Tuhan percaya, Tuhan beriman, Tuhan pelihara aku. Lama-lama angpo pernikahan habis. Emas-emas udah mulai dijual. Takutlah, takut berlutut. Tapi saya tidak pernah lupa. Istri saya yang hamil 8 bulan. 8 atau 9, saya selalu salah. Sama diomelin istri kalau turun. Salah. 7 bulan, saya lupa, maafkan istri saya. Ya. Dia hamil, saya berlutut di ranjang, saya berdoa. Masih takut karena sendirian. Tahu-tahu istri saya peluk, dia nangis bareng sama saya, berlutut minta mujizat Tuhan. Dan itu menguatkan. Kita sudah jarang hadir, jarang memeluk, jarang dipeluk. Maka kita perlu belajar. Untung gereja karismatik tidak seperti gereja yang tradisional. Biasanya doa dipegang, ada dipegang jidatnya, saudara-saudara, ada yang dipegang pundaknya, ada yang dipeluk. Itu sesuatu yang indah, yang bisa menguatkan kita ketika kita sendirian. Ya, anak-anak, mama, papa, orang tua yang sedang bergumul, lalu saling berpeluk, berdoa.
itu beda. Jadi ketika Anda menghadapi hidup dalam pengharapan tapi ada penderitaan, Tuhan menghadirkan sesama kita. Dan bukan hanya itu. Ya. Ternyata slide selanjutnya, pengharapan mereka, ya, iman mereka membuktikan akan adanya pengharapan. Ada satu ayat dari Ibrani juga. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang diharapkan. Iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak dilihat. Jadi tadi ayat adalah tokoh-tokoh iman. Ternyata orang-orang yang beriman bertahan terus. Hidup di dalam penderitaan. Walaupun hidupnya sulit. Justru menyatakan pengharapan itu ada. Amin. Saya kagum. Saya terberkati. Dengan orang-orang yang berdoa, berharap, mengalami mujizat. Saya kagum dan saya bisa memuji Tuhan, memuliakan Tuhan karena mujizat Tuhan terjadi dan mujizat Tuhan masih nyata. Amin. Tapi saya juga kagum dengan orang tua yang tahu-tahu anaknya didiagnos dokter disable. Dan ternyata dokter bilang boleh diaborsi, nggak apa-apa karena nanti umurnya juga nggak bakal panjang. Tapi orang tua ini dengan penderitaan, dengan pergulatan dan bertanya, Tuhan kenapa? Kenapa kok anakku? Tapi dia terus tetap tidak menggugurkan, dia melahirkan anak ini dan membesarkan anak ini. Anak yang cuma bisa tidur, makan, nangis. Tidak bisa berkomunikasi sampai 12 tahun hidupnya. Dan orang tua ini anaknya gak sembuh 12 tahun dia meninggal. Tapi saya melihat cinta yang besar. Dan itu adalah mujizat yang paling besar. Kita berpikir mujizat kesembuhan. Ternyata ada mujizat yang terbesar. Yesus meminta dirinya diselamatkan, tidak minum cawan. Tapi akhirnya dia harus menderita. Begitu dalam meminum cawan itu. Tapi justru cinta yang terbesar ditunjukkan di atas kayu salib kepada orang-orang yang menyakiti, kepada umatnya. Cinta itu muncul di dalam penderitaan yang dalam. Karena harapan tidak pernah dikalahkan dengan penderitaan hidup kita. Amin. Harapan, cinta tidak pernah dikalahkan dengan kejahatan manusia. Ya. Saudara-saudara, justru iman mereka membuktikan ada pengharapan. Saya akan akhiri dengan sebuah cerita slide selanjutnya. Ini adalah seorang wanita Kristen yang bernama Marcia. Ya, saudara, dia wanita Kristen, tapi waktu kecil dia mengalami pelecehan, ruda paksa. Dia dilecehkan oleh orang yang lebih tua. Dan ternyata saudara-saudara, mungkin dia sudah berdoa, Tuhan aku minta selamatin, tapi ternyata dia mengalami tetap pelecehan. Banyak orang-orang Kristen sudah berdoa mengalami kemalangan-kemalangan. Bukan berarti mujizat Tuhan tidak terjadi. Saudara tahu, dia seorang PhD, dia sekolah sampai S3, akhirnya dia mendalami embodiment, ya, mendalami tentang Kristus dan cintanya. Dia menulis satu buku dan bukunya saya baca. Dan ternyata saudara-saudara, dia tahu pengalaman orang yang dilecehkan seperti apa. Dia cerita kalau orang yang dilecehkan, memori itu nempel di tubuhnya. Jadi kalau orang yang dulu dilecehkan sama orang yang minum alkohol, begitu dia bau alkohol dia bisa trauma, dia bisa ketakutan. Orang yang dilecehkan pria yang berbulu, begitu lihat pria berbulu dia bisa ketakutan. Orang yang dilecehkan figur otoritas di sekolah, begitu lihat guru dia bisa juga ketakutan. Bahkan ketika dia sudah punya anak. Dia tahu begitu dalam penderitaan itu. Dan akhirnya saudara-saudara, dia kumpulin banyak orang-orang yang pernah dilecehkan untuk dilayani dia. Dia punya satu komunitas yang melecehkan juga orang-orang yang dekat. Biasanya yang melecehkan adalah orang yang pernah sayang, tahu-tahu melecehkan. Sehingga orang yang dilecehkan takut, bingung, gak ngerti, gak tahu ngomong sama siapa. Dan dia mengumpulkan para wanita-wanita yang mengalami pelecehan itu. Mereka bisa bercerita, mereka bisa menulis pergumulannya, mereka bisa didengarkan. Dan dia dengan suaminya mendekap secara komunal, memeluk wanita-wanita yang terluka dengan pelukan, dengan sentuhan, untuk bisa disembuhkan dengan kasih Tuhan. Ada miracle yang berbeda seperti bayangan kita. Sehingga dia ngomong apa? Allah karena kasihnya memberikan dirinya, dia yang tak tersentuh, untuk menjadi dapat tersentuh. Ia bahkan hadir secara fisik, menyentuh, memeluk, menggendong, dan mencium manusia yang menderita dengan cara yang sungguh jasmani. Saudara, untuk tahun ini, ya, Anda diciptakan Tuhan dengan harapan. Dan beranilah berharap.
Karena penderitaan tidak bisa mengalahkan pengharapan atau cinta dalam hidup Anda. Dan ketika Anda nanti ada pengalaman menderita, Anda tidak diciptakan sendirian. Anda punya keluarga, Anda punya sahabat, Anda punya orang-orang di sekitar Anda. Atau kalau Anda tidak punya siapa-siapa, Anda tahu artinya nggak punya siapa-siapa. Sedihnya kayak gimana? Anda bisa lihat di gereja, ada orang yang selalu duduk sendirian. Anda bisa datang di sana, bercerita, mendekat, memeluk, hadir sebagai sesama kita. Amin. Dan saudara-saudara, ternyata itu bertahan di tengah segala penderitaan, kesulitan, itu membuktikan harapan masih ada di dunia. Semoga ini boleh memberkati bagi saudara dan saya. Saya minta musician, kita boleh nyanyi lagu Refku terhubung dengan Tuhan. Mari kita sebelum memulai tahun ini, berani berharap. Jangan takut. Anda tidak sendiri ketika menderita. Kalau Anda sendiri, Anda bisa hadir buat orang lain. Bahkan ketika Anda setia di dalam kesulitan hidup, itu membuktikan pengharapan itu betul ada. Dan yang paling terakhir, Anda bisa menjadi harapan. Amin. Anda bisa mengharap. Mungkin bukan aku berharap, tapi Anda menjadi harapan bagi orang-orang sekitar. Tuhan yang hadir, Papa yang jadi, Tuhan yang hadir buat anak-anaknya. Anak yang ketika papanya, kadang-kadang papamu itu kalau stres mikir sendiri. Karena sayang sama kamu, sayang sama istri, gak mau bebanin. Tapi kadang-kadang anak bisa datang sama orang tuanya, peluk papa, jangan stres-stres. Aku pengen papa bahagia. Itu kamu juga menghasilkan harapan juga buat orang tua. Suami-suami, dekat istri, menjadikan harapan. Dan di situ kita terhubung dengan cinta Tuhan. Dan cinta Tuhan terhubung dengan orang-orang yang di sekitar kita. Ku terhubung dengan, mari kita pujikan. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Mari kita bangkit berdiri. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Mari kita pejamkan mata sejenak. Kalau saudara-saudara bersyukur kalau hari ini engkau datang bersama dengan keluargamu. Kalau ada keluargamu di kanan kirimu, kamu bisa pegang tangannya, bisa peluk dia. Atau ada sahabatmu di sana, peluk dia, pegang tangan dia. Karena kebersamaan Tuhan hadirkan. Kalau engkau datang sendiri, keluargamu gak di sini, gak apa-apa. Kau pulang, peluk, dekat. Karena itu menguatkan mereka ketika mereka menderita. Kalau keluargamu di jauh, gak apa-apa. Nanti ketika kau pulang, kau bisa hadir buat mereka. Kau bisa telepon, bisa nyatakan cinta Tuhan. Kalau saudara-saudara yang sendiri di sini, banyak orang sendiri yang butuh kau bisa hadir untuk menghadirkan ketenangan, sukacita. Dan biarlah kau boleh berdoa, Tuhan biarlah aku boleh hadir, mendatangkan cinta Tuhan di tengah kesulitan-kesulitan. Sehingga ketika seorang anak didekap oleh orang tuanya, anak mendekap orang tuanya, suami istri saling mendekap, sesama saudara iman saling mendekap. Walaupun ada tantangan hidup, walaupun ada kesulitan, kau tidak sendiri. Dan kau tahu cinta Tuhan bisa kau rasakan dengan tubuhmu saat ini. Yang menderita boleh bilang, Tuhan aku menderita, aku mengalami penderitaan. Tapi aku tahu hari ini penderitaan tidak mematikan pengharapan. Pengharapan bisa hidup. Bahkan aku yang punya penderitaan tetap bisa jadi berkat buat orang-orang yang aku jumpai. Amin. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan aku bersyukur buat hari ini. Bersyukur buat jemaat Tuhan, keluarga-keluarga yang ada di tempat ini. Ada yang datang sendirian, tapi hamba percaya kau bisa datangkan mereka menjadi berkat buat orang-orang di sekitar mereka. Anak, orang tua, anak, suami istri di tempat ini.
bisa mendekat. Walaupun kami pernah menyakiti, tapi cinta yang lebih besar menutupi segala kesalahan-kesalahan. Cinta Tuhan menyempurnakan karena kami manusia yang tidak sempurna. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami berdoa tahun ini Tuhan. Tahun ini jemaat Tuhan. Kami tahu tidak selalu kehidupan predictable yang selalu baik. Tapi kalau di dalam tahun ini ada hal yang baik, kami jadi berkat. Tapi kalau ada hal yang tidak baik, kami tidak sendirian dan kami tetap menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kami. Amin. Bersama-sama dengan kata saya yang percaya mau jadi berkat dan dipakai Tuhan selama 1 tahun ini, gak peduli keadaan baik atau buruk, bersama-sama saya katakan, amin. Tuhan memberkati, beri kemuliaan bagi nama Tuhan.